Tel Aviv, kota yang biasanya gemerlap dengan kehidupan, kini berubah menjadi lautan api. Serangan rudal dari Iran menghujani kota ini tanpa henti, mengubah gedung-gedung pencakar langit menjadi puing-puing dalam sekejap. Warga berlarian mencari perlindungan saat serangan mendadak terjadi. Seorang survivor, Amit, bercerita, "Jika kami tidak masuk ke ruang aman, kami tidak akan selamat. Ruang-ruang bawah tanah menjadi satu-satunya harapan bagi kami." Sebuah rudal menghantam kompleks apartemen di Bat-Yam, menewaskan 4 orang, termasuk 2 wanita lanjut usia dan seorang anak. Lebih dari 100 orang terluka. Tim penyelamat berjuang menggapai korban yang terangkap di bawah reruntuhan. Serangan ini bukan yang pertama. Sejak konflik pecah pekan lalu, Iran telah meluncurkan hampir 400 rudal balistik ke Israel, dengan 35 diantaranya berhasil menembus pertahanan Iron Dome. Kota-kota seperti Haifa dan Rishon LeZion juga luluh lantak. Dunia menyuruhkan deeskalasi, tapi perang terus berkecamuk. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim serangan nuklir Israel dan Amerika Serikat ke fasilitas Fordow, Iran sangat sukses, sementara Iran bersumpah balas dendam. Tel Aviv yang hancur menjadi simbol perang tanpa pemenang. Sampai kapan konflik ini akan memakan korban? Satu hal yang pasti, perdamaian masih menjadi mimpi yang jauh. Konflik Israel-Iran telah menewaskan 430 warga Iran dan 24 warga Israel sejak 13 Juni 2025. Iran meluncurkan serangan balasan terhadap Israel setelah serangkaian serangan udara Israel terhadap fasilitas nuklir dan militer Iran. Serangan ini mencakup puluhan rudal balistik dan drone yang ditembakkan dari wilayah Iran menuju kota Israel termasuk Tel Aviv. Sistem pertahanan udara Israel termasuk Iron Dome, kubah besi, mengaktifkan sirine peringatan di seluruh Tel Aviv dan wilayah sekitarnya. Militer Israel mengklaim berhasil mencegat sebagian besar rudal dan drone Iran termasuk yang menuju Tel Aviv. Visual dari lokasi menunjukkan cahaya ledakan di langit Tel Aviv akibat rudal yang dihancurkan oleh pertahanan udara Israel. Meskipun banyak rudal berhasil dicegah, beberapa serangan masih menyebabkan kerusakan. Sebuah rudal menghantam gedung tinggi dan beberapa blok perumahan di dekat Tel Aviv, menyebabkan kerusakan struktural dan kebakaran. Layanan penyelamatan Israel, Magen David Adom, melaporkan setidaknya 40 orang terluka dalam serangan tersebut. Warga berlindung di bunker dan stasiun kereta bawah tanah untuk menghindari serangan. Militer Israel menyatakan bahwa serangan Iran tidak efektif dan sistem pertahanan mereka bekerja dengan baik. Pemerintah Iran mengklaim bahwa serangan mereka berhasil mengenai target-target strategis, meskipun Israel membantahnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan mendukung Israel dan mengancam akan mengambil tindakan lebih lanjut jika Iran terus menyerang. Serangan ini memperdalam ketegangan antara Iran dan Israel yang sudah berlangsung sejak 13 Juni 2025. Iran mengancam akan menyerang kapal-kapal yang mengirim bantuan militer ke Israel, sementara Israel bersiap untuk perang yang lebih panjang. Diplomasi internasional termasuk upaya Eropa dan PBB belum berhasil meredakan konflik. Serangan Iran ke Tel Aviv pada 21 Juni 2025 menunjukkan eskalasi politik konflik yang semakin memanas. Meskipun Israel berhasil mencegat banyak rudal, serangan ini tetap menyebabkan korban luka dan kerusakan infrastruktur. Konflik ini berpotensi meluas jika tidak ada upaya deeskalasi dari pihak internasional. Kondisi saat ini, eskalasi konflik yang berkelanjutan, serangan balasan. Konflik saat ini dimulai dengan serangan Israel terhadap fasilitas nuklir dan militer Iran pada 13 Juni 2025 yang dibalas Iran dengan serangan rudal dan drone ke Israel. Korban jiwa lebih dari 430 orang tewas di Iran dan 25
orang di Israel dalam pertukaran serangan ini. Israel berfokus pada penghancuran program nuklir Iran, sementara Iran menargetkan infrastruktur militer dan sipil Israel. Israel memiliki keunggulan teknologi dan intelijen, tetapi serangan jangka panjang dapat menguras sumber dayanya. Meskipun menderita kerusakan signifikan, rejim Iran masih stabil. Namun, tekanan ekonomi dan politik bisa memicu krisis internal. Peran kelompok proksi Hezbollah dan Houthi melemah, mengurangi kemampuan Iran untuk membalas melalui proksi. Jika Iran kehilangan dukungan ini, mereka mungkin lebih terbuka untuk bernegosiasi. Dampak pada Palestina. Konflik ini mengalihkan perhatian dari krisis kemanusiaan di Gaza. Tetapi jika Iran melemah, Hamas mungkin kehilangan dukungan dan dipaksa berkompromi. Mediasi internasional. PBB atau negara-negara Eropa, Prancis, Jerman bisa menjadi penengah. Pertemuan di Jenewa antara Iran dan Eropa sudah berlangsung. Kesepakatan nuklir baru. Jika Iran bersedia membekukan program nuklirnya, Amerika Serikat dan Israel mungkin menghentikan serangan. Namun, Iran saat ini menolak bernegosiasi di bawah tekanan. Jika kedua belah pihak tidak mencapai titik temu, konflik ini bisa berlarut-larut hingga salah satu pihak kelelahan secara militer maupun ekonomi. Israel mungkin mencapai tujuannya menunda program nuklir Iran, tetapi tidak menghancurkannya sepenuhnya. Jika serangan Israel berhasil melemahkan Irak, mungkin terjadi kudeta atau revolusi internal yang membawa pemimpin baru yang lebih modern. Kesimpulannya, apakah damai mungkin? Dari garis jangka pendek, sulit karena kedua pihak masih dalam mode konfrontasi. Israel ingin menghancurkan program nuklir Iran, sementara Iran bersikeras tidak akan menyerah. Jangka panjangnya, jika tekanan internasional berhasil atau jika salah satu pihak mencapai tujuan strategisnya, perdamaian bisa terwujud melalui kesepakatan yang dipaksakan. Namun, perdamaian sejati membutuhkan perubahan fundamental dalam hubungan kedua negara. Terima kasih sudah menonton.